Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat untuk belajar daring. Jangan sampai hanya karena pembelajaran online kalian kehilangan semangat untuk belajar. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk saudara-saudara kita yang akhir-akhir ini terkena musibah bencana alam, ya. Mulai dari banjir, gempa bumi, sampai dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga bencana alam semacam ini akan segera dapat diatasi. Oke? Mari kita menundukkan kepala sejenak, membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pada bab pertama, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada materi ini nanti kita akan membahas keragaman-keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu akan kita kaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, sebelum lanjut ke materi inti, akan Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi bab ini, ya. Nah, bisa dilihat semuanya anak-anak, ini tujuan pembelajaran pada bab pertama. Ya, mulai dari menjelaskan pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika sampai dengan menerapkan perilaku toleransi di tengah keragaman. Nah, nanti selama belajar materi pada bab pertama ini, kita semua diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan pengertian dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, jika kita cermati, Bhinneka Tunggal Ika ini terdiri dari 3 kata yang secara etimologi atau secara bahasa, Bhinneka berarti berbeda-beda atau beraneka ragam. Tunggal berarti satu, sedangkan Ika berarti itu. Nah, kalau kita gabung secara bahasa, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda satu itu. Sedangkan jika kita jabarkan menurut istilah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, itu sekitar abad ke-14. Jadi orang yang pertama kali menggagas semboyan ini tidak lain tidak bukan ialah Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang memiliki arti meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Nah, itu semboyan yang ada di buku Sutasoma pada zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Akan tetapi, oleh para pendiri negara, semboyan itu diambil bagian depannya saja, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa? Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada zaman kerajaan Majapahit itu berlaku sebagai pemersatu sekaligus hukum
atau hukum dasar. Sedangkan pada Indonesia yang sudah merdeka ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya sebagai pemersatu bangsa. Sedangkan untuk hukum dasar dan hukum pelaksananya ada Pancasila dan UUD NRI 1945. Jadi seperti itu. Paham ya anak-anak? Kemudian kita lanjut makna Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kalian ketahui, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat dilihat pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 17 Agustus 1950. Ya, pengesahan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 serta diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A dan UU nomor 24 tahun 2009. Nah, agar kalian tahu bunyi aturannya, silakan kalian buka UUD NRI 1945 pasal 36A ya. Boleh buka di Google atau yang punya UUD-nya boleh buka di UUD-nya langsung. Oke. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pemersatu bangsa. Anak-anak, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia ini sebuah negara multikultural atau dengan keragaman yang banyak sekali. Nah, keragaman itu selain membawa dampak positif, juga akan membawa dampak negatif. Contohnya, adanya potensi timbulnya konflik antar sesama bangsa yang berujung pada perpecahannya NKRI atau rusaknya keutuhan NKRI. Nah, disinilah Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, segala konflik yang ada akan dapat diatasi dengan menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang kedua, solusi perpecahan bangsa Indonesia. Anak-anak, ketika terjadi konflik antar suku, misalkan suku Jawa dan suku Madura. Nah, kedua suku ini terjadi konflik, cekcok yang berpotensi untuk terjadi saling bunuh-membunuh. Nah, cara yang paling ampuh untuk mengatasi hal ini ialah dengan mediasi atau musyawarah, dan musyawarah dilakukan dengan berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika atau berdasarkan persatuan. Nah, itu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai solusi perpecahan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika ini salah satu dari 3 pusaka pemersatu NKRI. Ya, perlu kalian ketahui anak-anak, negara kita ini memiliki 3 pusaka pemersatu bangsa. Ya, salah satunya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua akan saya tunjukkan melalui penjelasan berikut ini. Jadi tolong disimak dengan seksama ya, agar kalian semua tahu dan mengerti. Baik anak-anak, kita lanjut materi ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa negara kita ini mempunyai tiga pusaka pemersatu bangsa. Ya, tadi sudah kita bahas yang salah satunya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang dua apa Pak? Nah, ada di sini. Ini Bapak sudah bawa lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ya. Nah, lambang negara Garuda ini biasanya sering kalian lihat di instansi pemerintahan atau instansi pendidikan, seperti balai kota, balai desa, balai kecamatan, di sekolah juga ada. Di kelas ini mungkin ada. Oh, itu ada di atas. Ya, sering kita lihat. Nah, kalau kalian menyadari, lambang negara ini memiliki 3 makna. Ya, 3 pusaka pemersatu bangsa ada di lambang negara ini. Yang pertama, ya, perhatikan. Yang pertama yaitu hari kemerdekaan. Ya.
Kalau kita hitung di sini, sayap ini jumlahnya 17 ya. Sayap ini 17, ini 17 ya, bukan ini tambah ini sama dengan 17, bukan, tapi ini 17, ini 17. Itu melambangkan hari kemerdekaan. Ya. Kemudian jika kita hitung ekornya, ini jumlahnya 8. Nah, itu melambangkan bulan kemerdekaan. Ya. Nah, berikutnya kalau kita hitung bulunya di sini, mulai dari leher sampai janggut sini ya, sampai janggut, ini jumlahnya 45, melambangkan tahun kemerdekaan. Nah, jadi pusaka pemersatu bangsa yang pertama yaitu hari kemerdekaan, atau kalian biasa menyebutnya HUTRI ya, itu pusaka yang pertama. Kemudian pusaka yang kedua ada di dadanya sini. Nah, ini kalian pasti tahu ini lambang apa ya. Ini lambang dari Pancasila. Kenapa sih kok lambangnya ditaruh di dada? Nah, karena Pancasila itu sebagai dasar dari segalanya, mulai dasar hukum, mulai jati diri bangsa, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, yang namanya dasar pasti dari dalam hati, makanya ditaruh di dada sebagai simbol bahwa Pancasila ini selalu ada di dalam hati seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga sudah kita bahas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Itu pusaka pemersatu bangsa yang nomor 3 ya. Nah, kenapa sih kok di sini gambarnya Garuda ini mencengkram semboyan ini? Nah, ini melambangkan begini, kalau burung Garuda kalau dia mencengkram mangsanya pasti akan sangat kuat dan hampir tidak bisa untuk dilepaskan. Nah, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika ini melambangkan perbedaan tapi dalam kesatuan ya, artinya meskipun berbeda tetapi tetap dalam kesatuan. Nah, jadi maknanya di dalam perbedaan kita sendiri yang memegang persatuan dan kesatuan itu ya, kita sendiri yang memegang secara kuat persatuan itu, diibaratkan seperti Garuda mencengkram mangsanya. Jadi seperti itu. Nah, itulah tadi pusaka pemersatu bangsa, pemersatu NKRI ya. Tapi perlu diingat di sini, pusaka yang dimaksud di sini bukan pusaka yang seperti pedang, keris dan lain sebagainya, tapi pusaka lambang negara atau simbol negara seperti hari kemerdekaan, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seperti itu ya anak-anak. Semoga penjelasan Bapak tadi mudah dipahami ya. Jangan lupa untuk dicatat sesuai dengan pemahaman kalian. Nggak harus sama seperti yang Bapak jelaskan, sesuai pemahaman kalian saja. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui nomor telepon Bapak. Ya, kalau ada yang kurang jelas misalkan, atau bisa di kolom komentar juga. Ya, baik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari faktor keragaman di Indonesia. Jadi silakan disiapkan. Boleh browsing-browsing materi-materi tentang faktor-faktor keragaman. Ya, jadi nanti pas materi kalian bisa dengan mudah untuk menyerap apa yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.